record nanti menyalahkan saya nanti ya. Ya, kita lanjut. Yang lalu kayaknya sampai di sini ya. Ya, tegangan permukaan atau fenomena antarmuka. Dan sekali lagi, dan saya berusaha agak ini, jadi saya tidak concern ya nanti habis ini. Tidak concern ke hitung-hitungannya ya, karena itu memakan waktu ya, dan tapi saya berusaha mengarahkan ke basic dan aplikasinya gitu, karena emang karena kadang-kadang ketika misalkan kita fokus ini ya, jadi sebentar nanti ini adalah bayangan gambaran dari beberapa tekanan permukaan suatu bahan ya. Jadi air ya, di sini tekanan permukaannya 72,8 ya. Jadi kalau ini air, dia polar ya. Olive oil minyak, dia tekanan permukaan 22,9. Olive oil ya. Ini tekan permukaannya, ini interfacial tensionnya ke antarmukanya ya. Ini ada di ebook yang saya bagikan ke mana? Alfi ya, bukan Alu ya. Ketika bahan-bahan yang misalkan water 72,8, olive oil 35,8, ini ketika suatu material yang tegangan permukaannya tinggi ketemu dengan bahan yang tegangan permukaannya tinggi juga, maka interfacial tensionnya juga akan semakin fenomenanya akan juga semakin kuat karena tarik, jadi karena dia tarik menarik sejenisnya cukup kuat. Nah, ini adalah cara mengukur tegangan permukaan, dan jadi kemarin kan tegangan permukaan itu adalah suatu gaya yang diberikan pada suatu panjang permukaan tertentu ya. Di sini jadi ini gamma tegangan permukaan Fp gaya per 2 kali L panjangnya ya. Jadi ini gayanya. Jadi gamma tegangan permukaan, Fp gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan film itu lapisan, L panjang batang yang dapat bergerak, panjang batang yang dapat bergerak L ya, di panjang. Jadi gamma sama dengan Fp per 2L. Saya tidak akan concern ke hitung-hitungannya ini ya, karena ini memakan waktu dan membutuhkan pemikiran juga, dan ini pengalaman yang saya rasakan dulu juga ketika saya dulu kuliah. Ya, saya sudah cerita kemana. Jadi kalau ketika saya dulu kuliah S1 itu kurikulumnya berbasis konten kan. Atau apa saya terkait yang kelas satunya ya. Jadi berbasis konten itu adalah itu nggak ada itu dosen nggak merhatiin kehadiran, nggak merhatiin, yang penting mahasiswa mampu menguasai ininya materi yang ada di semester tersebut ya. Dan zaman saya dulu kuliah, saya kuliah 97 ya, terus 2006 masuk Unsud. Ketika saya di Unsud saya diajarin masalah mengajar ini itu ini. Ketika saya bayangkan antara dosen-dosen Unsud mengajar dengan dosen-dosen saya S1 ITB mengajar, itu menurut saya lebih enakan dosen-dosen Unsud ketika mengajar ya, dosen ya. Tapi itu waktu zaman saya S1 ya, karena berbasis konten ya. Yang penting mahasiswa menguasai materinya, terserah mau belajarnya bagaimana, UTS dapat 100, UAS dapat 100, dijamin langsung dapat A. Kehadiran nggak dilihat ya. Kan terus bergeser, sekarang kemarin kurikulum berbasis kompetensi, terus sekarang kurikulum apalah ya. Jadi kehadiran, keaktifan diperhatikan. Nah, ini memakan waktu. Dulu saya ketika S1 dosen saya fokusnya ke hitung-hitungan kayak gini, hitung berapa tekan permukaannya ini. Tapi ketika setelah ujian ya menguap ya. Nah, apa sih kenapa ada tekan permukaan? Ketika menguapnya, jadi ketika pertama ya saya dulu farmasi fisik itu semester ini mata kuliah farmasi fisik tingkat 3, tapi hitung-hitungan tegangan permukaan itu diberikan waktu fisika dasar atau kimia fisika dasar. Itu nggak ngerti aplikasinya kayak gimana. Jadi begitu masuk kuliah tentang emulsi, suspensi,
Ya, pertama dua hal itu mulai lagi ya, apa itu surfaktan, bla 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 bla. Padahal sebenarnya ya setelah saya jadi ini saya pelajari ternyata di sana esensinya, aplikasinya. Kenapa kita belajar dengan permukaan, interfacial fenomena antar muka, karena ternyata aplikasinya di farmasi itu banyak sekali. Ya, itu. Dan apalagi sekarang ya ini kan sebagai dasar ya, dasar coba ternyata untuk menghitung kedudukan permukaan itu begini. Ya. Jadi yang masalah misalkan untuk fisika dasar atau dasar itu ini kan, tapi ini kan mata kuliah farmasi fisika, saya nggak tahu di farmasi sekarang ada kurikulum fisika dasar apa enggak. Dan ini reminder, mengingatkan kembali bahwa untuk menghitung tekanan permukaan itu ya dengan ketika diketahui tegayanya itu berapa banyak dan kita dapat mengetahui panjang permukaan tersebut, maka kita dapat menemukan tegangan permukaannya, lambda gamanya. Atau sebaliknya, ketika diketahui gamanya itu berapa, terus kita ingin mengetahui gaya yang harus diberikan berapa, ya, dengan mengetahui L-nya kita dapat menemukan gaya yang diberikan. Ya. Kalau ini rumus ini tegangan permukaan pada umumnya, jadi tegangan permukaan adalah gaya per panjang suatu permukaan. Ya. Nah, kalau ini terkait dengan menggunakan prinsip kenaikan kapiler. Ya. Dan saya sepertinya ingat juga SMA, sepertinya kalian juga udah diajar ini. Ingat nggak SMA? Belum? SMA pernah nggak diajarkan kayak gini? Ingat saya sih ada, pernah. Lupa kalian. Halo? Iya Pak, ada. Ada kan? Nah, udah berarti malah enak kalau masih ingat Sumayah. Terima kasih. Jadi langsung kita ini kan. Ya. Nah, ini juga sama. Ini kita udah agak masuk nanti saya ini kan. Jadi ini dasar-dasar sambil kita reminder ya. Dan ya selama saya ini saya nggak akan menanya sejauh ini. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan ternyata itu udah kehabisan ide soal ya mungkin kayak itu gitu kan. Tapi sejauh ini saya berusaha tidak ke arah ya dan diketahui gayanya sekian, L-nya sekian, hitung tegangan permukaannya ya. Dan selama pandemi saya soal ujian, soal quiz saya ini kan ke pilihan ganda atau ini, jadi begitu selesai dikerjakan saya langsung dapat hasilnya. Karena tahun lalu ketika awal pandemi saya UTS-nya saya pakai isian, wah ngoreksinya lama sekali. Nah, kalau pakai pilihan ganda memang kita berlama-lama membuat soalnya, tapi setelah selesai ujian langsung dapat hasilnya. Ini gambaran pengukuran tegangan permukaan yang menggunakan prinsip kenaikan pipa kapiler ya. Jadi ada H ya, setengah R itu jari-jari di sini ya, jari-jari di permukaan pipa kapilernya ini. H tinggi dari pipa kapiler, rho itu massa jenis ya, kali G gravitasi kan. Tahu ya rumusnya, roda G dari mana? Sebenarnya diturunkan dari ini ya, diturunkan dari gamma itu sama dengan F per 2L. Itu rumus dasarnya kan ya. Gamma tegangan permukaan sama dengan gaya per satuan panjang. Ya, panjang permukaan tersebut. Jadi F sama gamma sama dengan F per 2L. Ya. Nah, kayaknya ada di sini sebentar. Blackboard mana? Blackboard. Whiteboard. Noval, halo? Iya, Pak. Pak Witono meninggal ya katanya? Iya, Pak. Baru kemarin. Makanya saya ke sini. Ya, ini sudah ya. F, mana ini? F sama dengan salah.
gamma sama dengan F per 2L. Nah, kalau kita turunkan lagi, gamma sama dengan F itu kan M titik kali A, percepatan, per 2L. Nah, di pipa kapiler ini, ya, itu kan ada percepatannya menggunakan percepatan gravitasi, ya, sehingga di sini menjadi ya ininya diganti dengan G, ya. M itu kan massa, ya. Ingat rho sama dengan M per V, hingga di sini M-nya sama dengan rho kali V kali G per 2 kan. Nah, dengan rho kali V-nya adalah dengan menghitung dengan R kali H. Dapatlah maksudnya ini. R kali H, kemudian 2-nya kan tetap ke situ, ya. Ini turunkan lagi dapatnya R kali H ini dari ini G tadi ini adalah turunan massa dibandingkan dengan panjang per dibagi dengan L-nya tadi. Itu gambarannya, ya, memorize dengan singkat. Nah, ini mulai masuk ke sini, adsorpsi pada antarmuka cairan, ya. Adsorpsi, ya. Jadi ada ya nih, adsorpsi itu levelnya atau ranahnya adalah efek permukaan, sedangkan absorpsi itu serapan. Jadi ini adalah fenomena di permukaan itu ini adsorpsi, kalau sudah masuk ke dalam itu absorpsi, ya. Cairan atau gas yang diabsorpsi berpenetrasi ke dalam ruang-ruang kapiler dari zat pengabsorpsi. Jadi ketika makanya di sini ini absorpsi, ya. Istilahnya kalau dijerap, ya. Kalau absorbs diserap, ya. Pada fenomena antarmuka itu pertama kali yang terjadi adalah adsorpsi di antara permukaan itu, kemudian seiring kedua waktu, ya, kemudian diabsorpsi ke dalam ruang-ruang di dalamnya, ya. Ya. Nah, ini resapan air oleh spons adalah absorpsi, ya. Pemekatan to concentrate to, ya, memekatkan molekul-molekul pada permukaan lempung adalah adsorpsi. Nah, tegangan permukaan tadi sudah dapat data-data sekilas material, ya. Itu dia kemudian kemarin nggak salah. Jadi ketika suatu material dua antarmuka bertemu dan masing-masing ini punya karakteristik masing-masing, kemarin molekul inert molekulnya ini ketika ketemu terjadilah sana fenomena antarmuka. Dan ketika fenomena antarmuka ini terjadi, makanya ada kajian fenomena antarmuka dan ya, dan sekarang ya nanti saya ini kan kalau beberapa waktu yang lalu termasuk ketika saya masih S1 dan masih S1 terutama, fenomena antarmuka ini kajiannya lebih banyak ke arah fisika kimia. Tetapi sekarang lebih ini lagi karena ilmu terus berkembang, gitu ya. Fenomena antarmuka ini juga lebih, katakanlah lebih seksi, lebih menarik ketika dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya bio, ya. Nah, sehingga fenomena antarmuka ini kajiannya cukup ini banyak, ya. Ketika jadi ya, fenomena antarmuka ada yang di sana ada namanya sudut kontak. Ya, sudut kontak ini apa? Ya, ini adalah gambaran, ya, gambaran kasar, ya, ketika kita belum mengetahui tegangan permukaan suatu senyawa tersebut, ya. Contohnya begini, sayang sekali kalian praktikum farmaset kemarin ini ya online ya. Halo? Iya Pak, Farmasetika 2 online. Sayang sekali, ya. Ya ini terkait dengan fenomena antarmuka. Yang laki-laki pernah main karambol nggak? Noval, kamu pernah main karambol nggak, Noval? Kenapa? Pernah. Ya, syukur. Anak saya belum pernah, ya.
harus dikenalkan itu biar ini nanti generasinya ya. Oke, kalau zaman saya dulu ya ketika main karambol ya itu ini kan biar apa itu namanya ya bulat-bulatan buat karambol itu supaya bisa berjalan kencang ya itu kan harus dijaga permukaan papan karambolnya harus dijaga supaya tetap licin gitu kan ya. Nah, kalau zaman saya dulu untuk menjaga licinnya itu kita biasanya yang tradisional itu kita menggunakan kanji ya tepung kanji. Nah, dulu itu kalau misalkan kita main karambol terus ada yang kalah, nah dari kanji itu juga diinikan dengan air nanti di wajahnya di misalkan kalah satu di set 1-2 sampai selesai. Kalau udah ada salah satu yang wajahnya putih semua. Nah yang pengen saya inikan di kanji itu adalah kalau misalkan ketika kanji itu ketemu dengan air ya itu kanjinya membentuk seperti gumpalan. Ya, itu tandanya apa? Ya, berarti dia adalah tegangan permukaannya sangat tinggi. Ya. Karena apa? Dia sudut kontaknya itu sangat tinggi. Sebaliknya, ketika misalkan suatu bahan ya padatan, ketika misalkan ada air, terus kita berikan bahan itu di permukaan air, terus dia langsung bercampur, itu berarti dia tegangan permukaannya dengan air rendah atau dengan kata ya kenapa? Karena dia langsung bercampur, berarti dia sudut kontaknya dia kecil ya. Dia langsung bercampur. Jadi semakin besar sudut kontak, dia tegangan permukaannya semakin besar ya. Jadi sudut kontak itu adalah suatu sudut yang konvensionally ya secara tradisional, secara konvensional ya, secara basic ya itu yang digunakan untuk mengukur antara cairan, di mana cairan atau interface antar muka cairan dengan sesuatu yang vapor itu ya membentuk suatu permukaan padatan. Ya. Sudut kontak ada ini pembahasan. Jadi fenomena antar muka dua material, ada tegangan permukaan, ada sudut kontak. Nah, kita masuk ke pembahasan. Wetting. Pembahasannya adalah kemampuan suatu cairan, ya, pembahasan, ya, wetting. Jadi melibatkan suatu cairan, ya, untuk menjaga kontak dengan suatu permukaan padatan, ya, ini menghasilkan interaksi intermolekuler, ya, di mana akhirnya mereka ini bergabung bersama. Ya. Jadi derajat keterbasahannya ditentukan oleh ya suatu gaya antara adhesif dan kohesif. Adhesif kemarin dari yang tidak sejenis, kalau kohesif yang sejenis. Nah, ini yang menantar muka, tegangan permukaan, sudut kontak ini nyambung dengan pembasahan. Ya, kita lihat di sini. Ketika suatu ini V itu vapor, ya L itu liquid, S itu padatan, solid. Ketika suatu materi dalam hal ini liquid dengan solid dia langsung bercampur malah ya, dia ini adalah sudut kontaknya 0 derajat. Ya. Ketika terbasahi secara parsial bagian, dia sudut kontaknya dari antara 0 sampai 180 derajat. Dan tidak terbasahi sama sekali, ini sudut kontaknya 180 derajat. Dan hal ini kalau menurut saya, ya, ini yang sekali lagi keep in mind, ya. Jadi benar-benar buat Anda. Untuk ya mengetahui aplikasi berikutnya. Jadi misalkan nanti Anda apakah bekerja di industri atau di rumah sakit atau di apapun, ketika Anda dihadapkan pada suatu masalah yang katakanlah Anda belum mempunyai pengetahuan terhadap bahan itu, ya. Misalkan Anda di apotek disuruh ada resep masuk ke sana, ya resepnya yang melibatkan
pencampuran antara padatan dengan cairan, ya, misalkan ya Anda belum punya data sama sekali terkait dengan padatan tersebut, Anda bisa menggunakan basic keilmuan ini untuk mengetahui bagaimana kira-kira ketercampuran bahan padatan yang ada dalam resep tersebut dengan cairannya, gitu. Ya, jadi gimana saya dengan testing fast testing, ya, pengujian yang cepat, ya. Karena daripada nanti misalkan ternyata udah ini dipaksa-paksa, ternyata bahan yang Anda mau racik itu ya komponennya non-penting, wah Anda gerus bagaimanapun caranya, ya dia tidak akan mau bercampur, ya. Nah, ini yang penting, ya. Sehingga ini it's no problem ketika ini langsung bisa bercampur. Partial wetting, non-wetting, ini yang jadi problem. Pertama, ketika kita tadi mau mencampurkan antara padatan dengan cairan. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana Pak untuk mencampurkan supaya gambar tengah dan gambar kanan ini menjadi seperti gambar yang di sini? Ini jawabannya, surface active agents. Dan saya kira ketika Anda di SMA juga sudah dapat ini kayaknya, tapi mungkin saya nggak tahu dan mudah-mudahan saya salah, ya. Ya kalau saya dulu, karena saya dulu ini salah, ya, cara pelajaran juga salah. Ketika mau ulangan, pelajaran dihafalin segala macam, habis itu udah muak. Tapi ketika dan ngejar fakta itu apa? Nah, tapi ini ketika saya sudah jadi dosen, saya cobain kan. Jadi ini nggak perlu dihafal yang surfaktan itu apa. Cari, ternyata surfaktan ini dari singkatan dari kata-kata surface active agents. Jadi ketika kita sudah mengetahui dia singkatan apa dan kita bisa ini diingat-ingat ya. Jadi apa surfaktan itu? Surface active agent. Kalau kita ini kan ke dalam ini bahasa Indonesia kita, agents. Jadi suatu senyawa, suatu pembawa, suatu material yang dia surface active, yang dia dapat mengaktifasi suatu permukaan. Ya. Fenomena ini, ya, itu karena tingginya tadi tegangan permukaan antara liquid dengan solidnya. Ini juga. Nah, dengan ditambahkan suatu surfaktan, suatu senyawa yang dia dapat mengaktifasi permukaan liquid dan solid ini, dia akan bisa menjadi seperti ini, bercampur. Ya, itu surfaktan. Dan yang khas dari surfaktan, dia mempunyai gugus hidrofilik dan hidrofobik. Ya. Apa itu gugus hidrofilik? Dari kata-kata hydro, ya, dan filik. Filik itu, hydro itu potongan dari kata-kata, kalau tidak disebutkan lain, hydro itu potongan dari kata-kata ke arah H2O, hidrogen dioksida, air. Jadi hydrofilik, filik itu sesuatu menyukai, jadi hidrofilik dari sesuatu yang dia menyukai air. Dan dia surfaktan itu selalu dia mempunyai kepalanya itu, ya, atau ya, pokoknya dia selalu punya dua gugus, hydrophilic segment, ya, segmen atau bagian yang suka air, dan hydrophobic segment, bagian yang tidak, ya, dari kata-kata fobia, takut, ya, karena takut jadi dia nggak suka, ya, jadi kata-kata yang dia tidak suka air. Biasanya ada juga yang hydrophilic, jadi segmen yang hydrophobic itu tidak suka air, ya. Atau dengan kata lain dia lipofilik, dia suka lipid, suka yang sifatnya minyak, ya, lipofilik. Nah ini makanya surfaktan ini aplikasinya banyak sekali. Nah, ya, saya ya nanti mudah-mudahan nanti saya bisa ini kan. Tadi saya sudah sempat saya sudah dapat dari bahan kemarin, tapi
terus saya mau tak inikan ke salah satu ya bahan ke salah satu kelompok, tapi tentu setelah saya pikir-pikir kayaknya ini lebih baik untuk biar satu kelas biar tahu gitu kan ya. Dan saya tadi ya Eldiro masih belum stabil, jadi saya kalau Eldiro malam atau pagi, tadi ketika running mau mencoba mentautkan artikel saya tentang surfaktan terkini, ya maksudnya salah satu penerapan surfaktan pada kondisi yang benar terkini, wah Eldiro muter-muter terus, jadi belum saya ini kan, mudah-mudahan nanti malam saya ini kan ya. Dan ini saya jelaskan sekilas. Itu jadi itu yang perlu diingatkan, surfaktan, surface active agent. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia selalu dalam suatu diri surfaktan dia mempunyai dua bagian, hydrophilic, lipophilic. Ya, makanya kalau mungkin ketika kemarin di farmasetika ada HLB, hydrophilic lipophilic balance, itu terkait dengan bagaimana kita menghitung suatu surfaktan. Ya. Hydrophilic nanti dia yang akan bertemu dengan bagian air, lipophilic ya, dia akan bertemu dengan bagian dari lipid atau minyak. Ya. Klasifikasi surfaktan banyak sekali, tapi ya kalau kita ini ya banyak sekali, dan saya Anda nggak usah pusing-pusing nanti ini apa dia golongan apa, tapi yang perlu kita ketahui, kenapa kita perlu mengetahui ini adalah terkait nanti misalkan kita mau kemarin kan kita mempreformulasi atau memformulasikan suatu sediaan, ini pengaruh atau ini sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Jadi misalkan kita mau mendesain suatu sediaan dengan surfaktan X ya, ketika kita dapati ternyata surfaktan X itu cenderung kationik surfaktan ya. Nah, kita harus antisipasi, kita harus tahu zat aktifnya kira-kira bermuatan positif apa. Nah, itu. Jadi klasifikasi surfaktan generally pada umumnya ya ada non-ionic surfaktan. Jadi surfaktan yang non-ionic, tidak bermuatan ya. Ada anionic ya. Banyak sekali contohnya ya. Yang ditulis di sini adalah yang katakanlah yang perlu menjadi perhatian, tapi sekali lagi banyak contohnya ya. Dan ya kalau misalkan nanti Anda tadi bekerja di atau riset di yang terkait dengan surfaktan, harus berusaha mencari lebih banyak ya, bukan hanya span, twin ya. Ini adalah contoh yang digunakan, dan perlu diperhatikan span twin ini stabilitasnya rendah dan stabilitasnya tinggi sehingga dia banyak dipakai ya. Ada surfaktan anionik ya, dia anionik, dia bermuatan negatif ya. Nah, ternyata surfaktan juga ada yang bersifat bakteriostatik, contohnya adalah natrium lauryl sulfat. Surfaktan kationik, surfaktan yang bersifat positif, dia juga ternyata ada yang bersifat bakterisid ya, sehingga benzalkonium klorida ya, dia dapat bersifat sebagai surfaktan, tapi dia juga dapat sebagai bakterisid, sehingga benzalkonium klorida, sodium lauryl sulfat ini dalam satu formulasi suatu sediaan terkadang dimaksudkan juga untuk sebagai pengawet ya. Dan pengawet kan untuk preservatif ya, untuk menjaga supaya sediaan itu tidak ditumbuhi oleh mikroba ya. Ini dari gambaran visualisasi dari surfaktan hidrofil atau lipofil. Kemudian ada ampolitik surfaktan ya. Jadi ini adalah surfaktan jenis atau tipikal ya, dari asam amino, dan perubahan muatannya itu tergantung dari pH dari larutan aqueous ya, larutan sekitarnya ya. Jadi surfaktan ampolitik itu dapat digunakan dengan ya. Jadi pH surfaktan ampolitik ini dapat digunakan dengan, jadi surfaktan bisa kita gunakan macam-macam ya. Bisa kita gunakan bareng-bareng ya. Kalau Anda misalkan lihat nanti dicek, dan saya pernah ngecek Kana
ya. Kana itu yang untuk penghalus telapak kaki, ya, telapak kaki kana. Itu saya pernah beberapa waktu yang lalu, dan sepertinya saya masih ya. Itu ternyata isinya semuanya adalah surfaktan. Tadi kan kanan untuk menghaluskan kulit ya. Ternyata isinya hampir semuanya adalah surfaktan. Jadi surfaktan itu bisa digunakan sendiri dan juga bisa digunakan rame-rame, bareng-bareng. Kalau di sini ditulisnya adalah ampolitik surfaktan dapat digunakan dengan tipe-tipe surfaktan yang lain, terutama ya dengan surfaktan anionik yang dapat meningkatkan deterjensi dan kekuatan penyapunan. Deterjensi itu kan pembilasan ya, pembersihan, dan kayak membentuk busanya ya, itu. Jadi yang perlu di-bold terkait dengan surfaktan begitu golongannya, tetapi tidak melulu harus berdiri sendiri. Jadi surfaktan bisa berdiri bareng-bareng. Nah, kemudian bagaimana sih surfaktan itu dapat menurunkan tegangan permukaan? Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika surfaktan itu dilarutkan di dalam air, ya, mereka itu dapat menurunkan tegangan permukaan dengan replacing, mengganti beberapa molekul air di dalam permukaannya. Ya. Buat apa? Supaya gaya atraksinya, gaya tarik menariknya antara surfaktan dengan molekul air itu lebih kecil dibandingkan dengan antara molekul air itu sendiri, sehingga gaya kontraksinya bisa dikurangi. Ini air biasa, jadi dia ada surface tensionnya di sana. Ya, ini dia tarik menariknya sangat kuat di antaranya sendiri. Plain water itu air biasa atau hanya air gitu, plain. Ya, nanti ada plain tablet itu ada tablet inti ya, karena nanti itu terkait dengan misalkan ada tablet ketika dia mau di coating, mau disalut ya. Ini ada surface tension di sana. Nah, terus ketika ada surfaktan, ini gaya tarik menarik antar air sendiri jadi berkurang karena ada gaya tarik menarik antara jadi gaya tarik menarik antara air dengan air itu dikurangi atau di-replace oleh surfaktan. Sehingga jadi ini. Jadi ketika surfaktan dengan air, bagaimana surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan air? Ya. Jadi surfaktan campurkan ke sana. Jadi ada beberapa molekul dari surfaktan itu mengganti molekul dari air. Nah, sehingga ketika ini di-replace, dia mengurangi ya, menggantikan posisi, sehingga dia mengurangi gaya tarik menarik molekul sejenis air. Jadi dipecah gitu energinya. Jadi energi air itu sebelumnya hanya untuk tarik menarik antar air itu sendiri. Ketika ada surfaktan, energi dari air terpecah. Ada yang tarik menarik sendiri masih ada juga yang tarik menarik dengan surfaktan. Sehingga tegangan permukaannya menjadi turun. Ya. Fenomena antarmuka, tegangan permukaan, tadi ada sudut kontak, terus ada wetting agent, surfaktan. Bagaimana surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan? Berikutnya ada namanya micelization. Apa itu micelizasi? Ya. Kalau tadi sebelumnya bagaimana surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan di air, ya sekarang micelizasi. Micelizasi ini terkait dengan ya sambungan tadi antarmuka. Di sini kalau micelizasi antara padatan cairan atau cairan dengan cairan. Apa itu? Jadi micelizasi dari kata-kata micelle plus isasi. Jadi micelizasi itu adalah, jadi micelle itu apa? Micelle itu ya itu dapat terbentuk apabila ya konsentrasi dari suatu surfaktan ya, itu mencapai critical micelle concentration. Jadi konsentrasi micelle kritis, yang dimana permukaannya itu jenuh dengan molekul surfaktan.
konsentrasi surfaktan increase, naik, data ini akan meningkat. Namun, ya, konsentrasi surfaktan yang bebas dan tegangan permukaan konstan pada nilai CMC tersebut. Nah, jadi MyCell ini jadi gini, ya tadi cairan-cairan kepadatan dengan cairan ini nggak bisa campur, ya nggak bisa campur. Nah, bagaimana dia bisa bercampur? Ya, diturunkan tegangan permukaannya, cairan-cairan turunkan, padatan cairan diturunkan. Bagaimana menurunkannya? Dengan tambahan surfaktan. Nah, kalau tadi menurunkan prinsip dari menurunkan tegangan permukaan air begitu, kalau MyCell ini cairan-cairan padatan ya yang nggak bisa bercampur ditambahkan dengan surfaktan. Nah, ketika tambahkan surfaktan nanti ini ya tadi bahan-bahan yang nggak bisa bercampur ini dia dapat ya bercampur ya dengan adanya surfaktan ini. Jadi yang bagian hidrofil ketemu yang dengan hidrofil, lipofil dengan lipofil, ya. Kemudian mereka terbentuklah misel. Ya. Misel itu ya bayangannya seperti aglomerasi, kumpulan-kumpulan. Jadi misalkan ini katakanlah minyak dengan air, ditambahkan surfaktan. Nah, surfaktan kan berikatan. Nah, katakanlah misal ini ya kumpulan antara minyak, air, surfaktan dalam ya, atau global yang kecil-kecil. Ketika dia mencapai critical micelle concentration, konsentrasi micelle kritis, nah, dia mengalami saturasi dan di situ ketika sudah mencapai CMC, di situ dua cairan atau cairan-cairan atau padatan cairan itu bisa bersatu. Gambarannya di sini, surface tension dan permukaan dengan tambahkan surfaktan, ya, dengan permukaannya turun. Ya. Di sini CMC, ini konsentrasi jenuh dari surfaktan, ya. Nah, kemudian dia datar. Biasanya kalau sampai sini ini dia sudah mulai memukir. Ya. Nah, ini yang jadi catatan di sini adalah ketika terus tambahkan surfaktan terus, ya, itu tegangan permukaannya sudah konstan. Ya. Tapi perlu diperhatikan juga, hati-hati ini. Ketika tambahkan surfaktan terus, ada beberapa materi, ada beberapa senyawa, ketika dia sudah lebih lewat jenuh dari CMC, dia nanti bisa memisah kembali. Ya. Ini yang perlu diinginkan. Makanya perlu ini terkait terutama dengan hal-hal materi senyawa yang CMC-nya kritis. Nah, MyCell ini juga bisa menjadi salah satu device untuk pengantaran obatnya. Jadi MyCell ini ada struktur yang dinamis dan secara kondisi terbentuk dan broken down, ya, terpecah dalam satu larutan, ya. Dan dia bukan spheres, ya. Bukan bulatan-bulatan sfer, bukan ya, bulatan-bulatan yang solid. Ya. Nah, the main reason, alasan utama pembentukan MyCell adalah untuk mendapatkan, untuk memperoleh kondisi energi bebas yang minimum. Dalam suatu MyCell, ya, gugus polar atau ion, ya, itu akan membentuk suatu outer shell, ya, inti di luar yang kontak dengan air, sementara non polar, ya, ini akan tersequester, ya, akan terkonsentrasi di dalam interior untuk mencegah air. Inilah MyCell. Ya. Ini kan tadi. Katakanlah ini kan dari ini, ya, surfaktan kan, kumpulan surfaktan. Jadi dia ini gugus polarnya, nah ini atau batang dari surfaktan. Nah, ini gugus non polarnya atau lipofilnya seperti ini. Nah, misalnya banyak sekali. Nah, gitu. Dan di ya MyCell tadi saya sekarang juga banyak digunakan sebagai device untuk drug delivery system. Jadi misalkan obatnya itu lipofil, ya, dia diharapkan di sini dia di entrap oleh MyCell, ya, jadi supaya dia dapat di deliver pada tempat target yang diharapkan. Nah, MyCell
dapat digunakan solubilisasi untuk pelarutan, ya. Itu suatu proses di mana suatu senyawa yang tidak larut air, ya, ini dilarutkan ya dengan melalui pembentukan micelle. Ya, pelarutan tidak akan terjadi sampai terbentuknya tadi micelle. Jadi kan teknik-teknik untuk meningkatkan kelarutan, ya, itu macam-macam, ya, salah satunya dengan pendekatan micelle, ya, dengan menggunakan surfaktan, ya, dan tadi ketika sudah melewati CMC dia akan terlarut homogen, ya. Jumlah dari substansi yang dilarutkan meningkat, ya, seiring dengan jumlah peningkatan terbentuknya micelle. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai micelle? Halo? 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 Ya, halo Kak. Ada pertanyaan nggak, Ibnu Maulana? Dari saya belum ada Pak. Belum ada. Kamu di mana nih? Lupa Saya saya di, kemarin. Hah? saya Purwokerto Pak. Oh, yang kemarin yang kamu sudah di sini itu ya, udah sama kan itu ya. Benar, nggak ada pertanyaan? Ya, oke, saya lanjutkan ke pertanyaan. Ya. Itu micelle. Ya, ini itu gambaran micelle cukup ini. Oke, ini sekarang tadi kan manometer muka, tekan permukaan, sudut kontak, bagaimana tekan permukaan menurunkan, bagaimana surfaktan menurunkan tekanan permukaan air, terus CMC, micelle. Ini sekarang mau masuk ke salah satu aplikasi dari surfaktan. Halo? Itu pada gabung lagi. Sumaya. Sumaya di mana nih? Di Pekalongan, Pak, di rumah, Pak. Ya. Nah, baik, kita nih ya. Adsorpsi, tadi sudah sempat adsorpsi. Ya. Jadi adsorpsi itu tadi kan penyerapan di permukaan, ya. Itu adalah adsorpsi adalah adhesi, ya, perlekatan dari atom, ion, atau molekul dari suatu gas, cairan, atau padatan yang terlarut dalam suatu interface antarmuka. Ini padatan, ini cairan, ini ya ada lapisan cairan. Ya. Ada dua tipe umum dari adsorpsi. Yang pertama adsorpsi fisik, ya, yang mana adsorbat, ya, sesuatu yang mengalami adsorpsi itu terikat pada permukaan melalui gaya van der Waals, lemah. Jadi gaya van der Waals itu lemah. Van der Waals itu orang Belanda ya. Kemudian ada juga adsorpsi chemical, adsorpsi kimia atau chemisorption. Nah, dia lebih kuat karena dia menggunakan gaya atau ikatan valen. Ya. Faktor yang mempengaruhi antarmuka SL, solid dan liquid, itu adalah kelarutan adsorbat, pH, keasaman, sifat dari adsorben itu sendiri. Jadi adsorbat ini adalah zat yang diadsorpsi, ya. Sementara adsorben ini adalah zat yang mengadsorpsi. Kemudian temperatur. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi adsorpsi antarmuka padatan cairan. Ya. Nah, pharmaceutical application-nya. Nah, halo? Halo? Halo, Pak. Nah, ini pharmaceutical application dari adsorpsi. Ini adalah pengaruh, ya. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi antarmuka padatan cairan. Setelah kita mengetahui pengaruhnya, kita dapat ketika aplikasi ini diterapkan, ya, kita bisa tadi berpikir misalkan begini,
ya, absorpsi toksin ya, atau racun. Ya. Jadi activated charcoal, charcoal itu karbon ya, atau batu bara, karbon. Ya. Itu digunakan untuk mengabsorpsi ya, racun dan menurunkan efek-efek racun yang diberikan secara oral. Jadi ketika misalkan kita menggunakan prinsip absorpsi ini untuk mengeluarkan toksin, perhatikan hal-hal ini. Ya. Kelaratan adsorban, pH, sifat dari adsorban, dan temperatur. Ya. Misalkan ini, charcoal, ya, atau karbon, atau batu bara. Ya. Ini dapat digunakan untuk mengabsorpsi racun ketika dia diaktifasi terlebih dahulu. Bagaimana aktivasinya? Biasanya dipanaskan terlebih dahulu. Itu aplikasi. Dan ini banyak digunakan untuk misalkan untuk diare. Jadi karbon aktif, norit, entrostop, itu dia adalah dia itu bukan obat. Ya. Maksudnya bukan ya, chemical compound, senyawa aktif yang memang dia mempunyai efek farmakologi. Ya. Tapi entrostop, karbon aktif, norit, ya, itu dia dapat menghambat terjadinya proses diare dengan prinsip absorpsi. Ya. Jadi ketika misalkan seseorang mengalami diare, ya, dan diarenya dikarenakan toksin, dengan pendekatan norit, karbon aktif, ya, dia dapat diarenya itu dapat sembuh. Kemudian taste masking, melindungi rasa atau menutupi rasa. Obat-obatan seperti diazepam ini dia psikotropik ya, depresan ya. Ini dapat diabsorpsi dalam suatu substrat padatan untuk meminimalkan masalah-masalah rasa. Jadi misalkan diazepam rasanya pahit ya, dengan pendekatan absorpsi rasanya itu dapat tertutupi ya, ya. Kemudian absorpsi dalam formulasi obat. Suspensi distabilkan dengan absorpsi surfaktan dan polimer pada dispersi padat. Absorpsi surfaktan pada suatu padatan yang kelarutannya itu kecil, dan ini dia meningkatkan laju disolusinya dengan peningkatan pembasahan. Absorpsi juga dapat digunakan separation, pemisahan. Nah, contohnya teknik HPLC, kromatografi kinerja tinggi atau high pressure liquid chromatography, dan TLC, kromatografi lapis tipis, thin liquid chromatography. Ini juga berdasarkan absorpsi. Makanya kayak HPLC ini kan salah satu metode untuk menentukan kadar atau menentukan kandungan sampel, dan presisinya atau akurasinya relatif sangat tinggi karena dan juga banyak dipakai karena dia sebelum ditentukan dia ada proses pemisahan terlebih dahulu. Dan bagaimana dia dapat memisahkan sampel-sampel yang diperiksa itu, salah satu prinsip yang digunakan adalah dengan pendekatan prinsip absorpsi. Nah, dan termokepadatan cairan, zat obat-obatan, zat warna, alkaloid, asam lemak, asam dan basa organik dapat diabsorpsi dari larutan ke dalam padatan seperti karbon dan alumina. Absorpsi molekul terlarut dari larutan dapat dianalogikan dengan absorpsi molekul pada termokepadat gas. Kemudian dalam termokepadatan cairan, absorpsi strychnine pada beberapa jenis dari clay. Clay itu obat ini ya, obat diare ya. Clay itu dari bahan tambang dari tanah, lihat ya, dan dia digunakan untuk diare. Prinsipnya seperti norit, entrostop, karbon aktif, jadi dia menjerat, mengabsorpsi racun ya. Ini adalah atapulkit yang teraktivasi, terus ada haloside, ada kaolin. Makanya ada obat diare yang mereknya Kautin atau Kaupektat. Nah, dia menggunakan zat aktifnya kaolin. Ya.
yang merupakan salah satu jenis dari clay. Ya. Semakin kecil kemiringan, semakin baik adsorpsi. Ya. Makanya kaolin banyak digunakan untuk obat diare. Ya. Jadi kaolin, norit, enterostop, karbon aktif, dia menyembuhkan diare bukan karena dia mempunyai efek farmakologi, tapi dia karena sifat adsorpsinya dia. Ya. Jika obat yang diberikan secara oral menyebabkan gangguan gastrointestinal, ya, sediaan adsorben, antasida, atau anti diare yang ada di pasaran, ya, sering digunakan pasien, dan ini mungkin berintegrasi untuk mengurangi absorpsi obat. Untuk kepadatan cairan, contoh absorpsi garam quinidin akan berkurang jika dikembalikan dengan kaolin. Nah, ini perlu diperhatikan misalkan nanti pertama ketika sedang diare, misalkan meminum obat kaolin, ya ini jadi warning, ya peringatan kita, karena ketika dicampurkan dengan quinidin dia akan mengganggu aktivitas farmakologi dari quinidin. Ya, jadi quinidin ketika kita quinidin kan obat kina ya. Jadi kalau misalkan kita lagi mengkonsumsi quinidin dan kita diare juga, perlu diperhatikan obat diare yang kita pilih. Ya. Karbon aktif dibuat dari bahan yang dibakar dalam atmosfer lewat panas, beroksigen tinggi, dengan menghasilkan lubang kecil yang berdiameter 100 sampai 800 angstrom di seluruh butiran karbon. Nah, ini meningkatkan luas permukaan karbon secara efektif, hingga luas permukaan 1 gram karbon kurang lebih 1000 meter persegi. Ini ya, karbon aktif itu mereknya enterostop, kalau ini ya norit. Ya. Dosis lazim pengobatan dengan karbon aktif adalah 50-100 gram untuk orang dewasa dan 1-2 gram untuk anak-anak. Karbon aktif sering diberikan pada pasien keracunan. Diasumsikan bahwa absorpsi toksin dicegah dan toksitas keracunan menurun. Namun belum ada bukti bahwa karbon aktif meningkatkan hasil terapi. Ya, jadi kan tadi saya katakan bahwa dia dapat membantu atau dapat digunakan untuk treatment diare, ya, karena sifat absorptivitasnya, dia menjerat toksinnya. Jadi kalau misalkan toksinnya diberi karbon aktif, ternyata masih diare terus, harus didiagnosis kembali, ya, dia penyebabnya apa, ya. Itu karbon aktif. Ada pertanyaan yang Mas ini? Halo? Iya, Pak. Ada? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ya udah, lanjut dulu ya. Ini sebenarnya udah karena pembahasan, tadi saya sempat bahas dari ya membasahi ya, sulfur, karbon, dengan pembawa cair. Ya. Kemudian ada matriks bantalan perban, ya. Kemudian kotoran, obat lotion dan obat semprot pada permukaan kulit dan selaput mukosa. Ini ada pembasahan. Ya. Ini tadi 0 sampai 180 derajat. Ya. Ini jadi semakin besar sudut kontak, ya, semakin sulit terbasahi. Keterbatasan permukaan tablet mempengaruhi disintegrasi dan disolusi, dan selanjutnya mempengaruhi pelepasan zat aktif tersebut. Ya, ya disintegrasi, disolusi. Jadi kan tablet, ya, makanya kita belajar farmasi fisika, belajar tadi fenomena antar muka, tegangan permukaan, ya, di sini sudut kontak, kemarin kan formulasi. Ketika kita menggunakan tablet harus perhatikan formulasinya. Jika diketahui zat aktifnya itu ternyata kelarutannya kecil, dalam artian ketika kelarutannya kecil salah satu indikasinya adalah sudut kontaknya tinggi, perlu diperhatikan nanti bagaimana disintegrasinya. Jadi disintegrasi itu ketika obat itu mulai hancur, ya, disintegrasi, ya, terdisintegrasi, terpecah, ya. Ya, kalau integrasikan bergabung, disintegrasi. Ya. Setelah disintegrasi, pecah, kemudian terdisolusi, ya, terlarut dalam pembawanya.
Jadi ini sangat dipengaruhi oleh keterbasahannya. Nah, keterbasahan parameternya adalah sudut kontak. Nah, masuk ke aplikasi lain, jadi terkait, jadi ya tadi kan saya sempat ini bahwa dulu ketika saya zaman kelas 1 fenomena permukaan, tekanan permukaan, mungkin ya karena ya kan ilmu terus berkembang. Jadi waktu itu memang bahasanya lebih ke arah bagaimana nanti kita formulasinya bla bla bla. Kesini semakin berkembang, ya ada ini bahwa di bagian tubuh kita itu ternyata ada ya dia surfaktan by himself dengan sendirinya, dan ini bukti kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan, bahwa Allah menciptakan makhluk membuat karya-karyanya yang maha luar biasa ini dengan sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat luar biasa. Jadi ada namanya surfaktan paru. Jadi dalam paru itu ada bagian yang dikenal dengan surfaktan. Dan ini ya diketahui karena memang nyata dengan riset ilmu terus berkembang. Jadi surfaktan paru itu adalah surfaktan yang menutupi permukaan alveoli yang berkontak dengan udara. Yang maksudnya udara di dalam tubuh kita ya. Bahan aktif ini, surfaktan paru ini, ya disebutnya bahan aktif, surfaktan, menurunkan ya biar enggak ini jadi ya kalau tidak dikatakanlah ya kalau sementara ini mungkin kita berhukumnya bahan aktif itu suatu senyawa obat yang mempunyai efek farmakologi ya. Tapi bisa jadi nanti akan terus ini bahwa sesuatu yang bisa mentreatment menyembuhkan suatu penyakit itu juga ini bahan aktif. Ini yang dimaksud bahan aktif di sini refernya adalah surfaktan paru itu. Jadi surfaktan paru ini menurunkan tegangan antarmuka udara alveoli hingga hampir nol. Jadi surfaktan ini mempunyai dua tugas. Pertama, mencegah kolapsnya alveoli. Yang kedua, menurunkan tekanan di dalam alveoli. Nah, ini kalau misalkan ternyata surfaktan paru nggak terjaga dengan baik, bisa kolaps ya, bisa sakit. Pembahasan deterjen itu pembahasan ya. Ini deterjen, mekanisme deterjen ya. Yang pertama ya, ujung-ujung hidrokarbon ya dari anion deterjen larut dalam grease itu jenis lipid ya, minyak ya. Yang B spot-spot dari grease ya, ini secara gradually breaks up, terurai ya, dan menjadi pinkwicient by deterjen, terlepas ini ya, tertarik ya oleh gugus atau bagian anion dari deterjen. Dan kemudian C, small bits, bagian-bagian dari kecil dari grease itu ya, itu membentuk ya, atau terhold ya, ini dalam suspensi kulit oleh deterjen sehingga dia terangkat. Jadi gambar deterjen adalah ini ada surface permukaan ya, terus kemudian ada di permukaan ada grease ya, grease, kemudian ditambahkan suatu surfaktan ya. Kemudian katakanlah ini yang gampang, misalkan ini adalah permukaan kulit ya, permukaan kulit, atau oke lah misalkan deterjen ini permukaan baju, di sini ada kotoran-kotoran grease ya, misalkan kena oli atau kena kotoran-kotoran yang berminyak ya, kemudian mau dicuci dengan air, nah, tambahkan surfaktan atau deterjen. Yang gugus hidrofil dia akan berikatan dengan air, yang gugus lipofil dia akan berikatan dengan grease ya. Ini A, dia baru datang, kemudian gradually ini waktu ya, kemudian yang dari ini kan semakin ya, tadi semakin banyak surfaktan yang berinteraksi ya. Kemudian perlahan-lahan ada tarikan dari air karena ada kontak antara surfaktan dengan air. Nah, kemudian dia yang C gradually dia terangkat, gradually terusak, pecah, itu terangkat ya, kemudian lepaslah
grease atau kotoran minyak dari pakaian kita. Makanya sekian inilah lalu ada iklan dari Rinso aktif atau apa ya. Ini penjelasannya. Jadi dengan menggunakan itu faktanya dia dapat berkat ini jadi ya tanpa dikucek ya, dia bisa lepas dengan sendirinya. Sifat listrik antarmuka sifat ya, listrik solid liquid. Ini untuk mengetahui ya harapannya adalah terkait dengan fenomena kelistrikan di sana, dan di sini ini membuktikan sekali lagi secara natural, secara alamnya bahwa sejatinya di dunia ini tidak ada yang benar-benar netral karena semuanya itu punya muatan. Ini adalah lapisan double layer ya, dari suatu permukaan yang terpisah antara dua fase menunjukkan distribusi ion. Sistem ini adalah suatu netral. Ya netral karena ada plus minus, tapi tidak ada. Jadi gambarannya ini plus ini minus. Ya, ketika dia berinteraksi dia cenderung netral. Maksudnya tidak ada nol, angka nol itu nggak ada. Karena dia akan cenderung ya. Memang dalam keseimbangan plus minus ya. Ini di sini. Ya. Tuh. Ini pertama penting sekali, terutama ya tadi kalau dikaitkan dengan aplikasi apa? Ya kalau kita misalkan di pengobatan di farmasi ya misalkan tadi kita menggunakan surfaktan yang non ionik atau kationik sementara tubuh kita bagaimana ya perlu di ini kan ya. Mekanisme absorpsi dan agregasi solid liquid interface adalah mekanisme absorpsinya untuk penjelasan dengan elektriknya ada yang menggunakan pertukaran ion, jadi ini yang positif ini yang negatif, kemudian terjadi pertukaran ion. Ada yang dengan teknik ion berpasangan, ya, jadi berpasangan plus minus kemudian jadi plus minus 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 minus. Ada juga interaksi asam basa. Jadi asam basa ini perlu kita jadikan consideration juga perhatian ketika jadi kan ada surfaktan yang ampolitik yang dia sangat atau dia dapat berubah ketika terjadi perubahan pH. Nah, ada absorpsi dengan polarisasi elektron. Nah, tidak ada senyawa-senyawa yang dia dapat terpolarisasi dengan adanya perubahan elektron. Dengan dispersi itu dengan disperse, dengan tersebar. Ya, ada absorpsi dengan disperse. Ada yang dengan ikatan hidrofobik, ya, absorpsi dari larutan yang berair melalui ikatan hidrofobik pada permukaan yang tidak bermuatan, uncharged surface. Nah, muatan-muatan atau listrik tadi itu dapat dijelaskan dengan fenomena potensial Nernst dan potensial zeta, terutama potensial zeta. Jadi potensial elektrokinetik E ya, adalah suatu ikatan solid liquid ya, kurva yang ditunjukkan pada 3 karakteristika ion kasus itu atau molekul pada fase liquid ya. Catatan bahwa meskipun E adalah sama untuk setiap pada seluruh kasus 3, tapi peta potensial adalah positif, 0 dan negatif. Nah, ini potensial E ya. Ya dia sama. Ini kan ada 3 kurva ya. Ini kurva. Ini E1 zeta 1 ya, zeta 2 dan zeta 3 ya. Potensial pada permukaan padatan A aksen yang disebabkan oleh ion penentu potensial disebut potensial elektrodinamik. Potensial Nernst didefinisikan sebagai perbedaan potensial antara permukaan sebenarnya dan daerah elektrik netral dari larutan. Note bahwa meskipun E itu adalah sama semua pada seluruh kasus, tetapi peta potensialnya beda. Zeta 1 positif, zeta 2 0 dan zeta 3 negatif. Ya, positif, negatif. Nah, ini potensial zeta ada yang berada pada bidang geser A aksen ini adalah potensial Nernst, B aksen ini adalah potensial zeta. Dengan potensial elektrokinetik. Ya.
pergerakannya atau potensial zeta. Didefinisikan sebagai perbedaan potensial antara permukaan lapisan yang terikat rapat bidang geser dan daerah elektrik netral dari larutan. Permukaan lapisan yang terikat rapat bidang geser dan daerah elektrik netral dari larutan. Nah, potensial zeta ini ya, ini yang mempunyai aplikasi praktis dalam stabilitas sistem yang mengandung partikel-partikel terdispersi ya. Dan karena potensial zeta ini ya, ini yang dapat kita mengetahui derajat tolak menolak antara partikel-partikel terdispersi yang bermuatan sama dan saling berdekatan. Jika potensial zeta kurang hingga di bawah nilai tertentu, bergantung pada sistem yang dipakai, gaya tarik minat lebih besar dari gaya tolak menolak, partikel ini akan menyatu. Fenomena ini dikenal sebagai flokkulasi. Nah ini potensial zeta itu sekarang jadi kalau misalkan tadi kan saya sempat ngomong semua materi sejatinya ya. Nah ini karena saya riset saya kemarin terkait dengan sediaan nano nanopartikel yang sifatnya nano. Jadi itu saya mengatakan bahwa sejatinya ya di dunia ini tidak ada nilai nol, pasti ada nilai 0,0 sekian, semuanya permuatan. Ya, termasuk dan potensial zeta ini menjadi salah satu karakter ketika kita mau misalkan kita membuat suatu nanopartikel ya, kita dapat mengkarakterisasi atau dapat mengetahui sifat dari nanopartikel kita salah satunya dengan mengetahui potensial zetanya, dengan menentukan potensial zetanya. Dan ini tadi karena dengan mengetahui potensial zeta kita bisa mengetahui kira-kira dia kecenderungan tolak menolak atau menyatu, dan dari sini kan kita bisa mengetahui kira-kira bagaimana stabilitas ya sistem yang sedang kita amati tersebut. Kalau misalkan kita nano suspensi atau nanopartikel atau nano emulsi dengan potensial zeta, nilai potensial zeta kita bisa ya tadi kita bisa mengetahui, bisa memprediksi kira-kira nano emulsi, nano suspensi, nanopartikel kita stabil apa tidak. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, masih ada waktu, saya mau ini. Jadi ini tadi yang saya sampaikan di mana di awal. Halo? Halo, ini sesuatu yang ini. Iya, Bapak. Ya, halo? Respon Atika Putri toh. Ya, Iya, Pak. Oh, Naufal udah. Ya, tadi kan saya sempat menunjukkan bahwa ya dulu itu fisika kimia dan sekarang tren, dan apalagi saat ini bagaimana semuanya serba green technology, penggunaan lingkungan. Dan ini sekarang juga bisa menjadi pendekatan ini. Dan kita ini ya. Jadi biosurfactants dengan perspektif COVID-19. Ini baru fresh from ya sangat ini dengan kondisi kita saat ini sebenarnya. Jadi di artikel ini termasuk jurnal yang bagus ya, Frontiers in Microbiology. Ya. Jadi biosurfactant itu apa? Ini dari kata-kata biosurfactants. Surfactant tadi kan surface active agents. Ya. Bio. Jadi surfactant yang bio dari makhluk hidup atau ada hubungannya dengan makhluk hidup. Nah, kalau ini saya indikan lagi bahwa biosurfactant ini adalah surfaktan yang dihasilkan oleh mikroba. Ya. Di tulisan ini dinyatakan di sana bahwa dengan pendekatan biosurfaktan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk treatment COVID-19. Ya. 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 In this case, ini tadi saya bacanya highlight sekilas ya. Ini kasus COVID ya. Penggunaan biosurfaktan ya terkait dengan kondisi pandemi ini ya. Ini justifies ya extensive study yang lebih lanjut ya, terkait dengan aplikasi potensial untuk mencegah semakin meluasnya virus SARS-CoV-2. Ya. Dengan biosurfactants, ya, additionally, ya,
itu tambah apakah dia natural, ya, terlebih ketika dia itu natural, alami, dan sustainable, ya, berkelanjutan. Ini ya, sitotoksisitasnya rendah, ya. It is of no doubt, ya. Ini tidak ada keraguan lagi, ya. Ini sesuatu yang, ya, tadi sesuatu yang bisa menjadikan salah satu alternatif yang cukup menjanjikan, ya, ketika dia dapat digunakan, ya, increasing significance, ya, terkait dengan pandemi saat ini, ya. Kemudian bagaimana biosurfaktan itu dia dapat mengcombat, ya, memerangi SARS-CoV-2 ini, ya, di sini dikatakan di sini, ya, biosurfaktan itu mempunyai gugus amfifilik yang dia mempunyai kemampuan mengurangi tegangan permukaan yang melewati antar muka, ya, khususnya senyawa-senyawa polar, ya, baik itu minyak dan air, dan kemudian dia dapat, ya, menghasilkan sifat-sifat emulsifikasi, ya. Nah, sifat dari amfifilik biosurfaktan ini, ya, ini akan membuat domain hidrofobik ini mampu berinteraksi dengan bagian membran lipid dari virus. Nah, ini kalau tadi saya cerita bagaimana deterjen itu membersihkan dari pakaian, ya, sabun itu kan juga fenomena penyabunan pemerasan deterjenisasi itu kan dari kulit. Nah, kulit itu menarik, ya, makanya ya sekarang yang sifat-sifatnya bio dan itu cukup ini karena kayak kulit ini kan, ya, dia bisa berinikan dengan air dan juga bisa inikan dengan minyak, karena emang dalam tubuh kita, dalam membran sel kita itu ada komponen yang hidrofilik, lipofilik. Makanya penggunaan surfaktan ini juga cukup banyak sekali karena memang tubuh kita itu ya, dalam setiap membrannya ada bagian hidrofilik dan ada bagian lipofilik, sehingga sifat ini, ya, ini dapat memfasilitasi biosurfaktan itu disrupt untuk menghancurkan struktur virus dan kemudian mendeaktivasi virus tersebut. Bagaimana mekanisme aksi dari biosurfaktan dalam manusia? Ya. Ya. Saat ini biosurfaktan mulai banyak di riset, ya, untuk antimikroba, anti adhesif, anti lengket di dalam suatu imunomodulasi dan juga sebagai anti tumor. Ya. Jadi dia dapat ini dengan mempengaruhi produksi energinya dan transfer metaboliknya, sebagaimana dia mempengaruhi sistem lipopolisakarida bakterial. Ya, kalau salah satu tanda infeksi itu kan adanya LPS, lipopolisakarida dalam tubuh kita, dan ini akan dapat mempengaruhi sistem imun kita, ya. Ya, dengan biosurfaktan ini dia dapat berpengaruh pada produksi energi, transfer metabolit yang dipengaruhi oleh infeksi tadi, lipopolisakarida LPS, dan kemudian dia mengurangi adhesi pelekatan sel dan pembentukan biofilm, lapisan biologis. Dan juga beberapa biosurfaktan mempunyai aktivitas imunomodulasi. Surfaktin itu salah satu ini dari biosurfaktan. Jadi diketahui mempunyai aktivitas antiinflamatori karena surfaktin ini, ya, dia dapat menghambat enzim fosfolipase A2, ya, ketika enzim ini melepaskan interleukin dan nitrik oksid. Interleukin dan nitrik oksid ini adalah interleukin, sitokin, nitrik oksid adalah senyawa yang biasanya itu dikeluarkan oleh ya, imunomodulatori sel kita, tubuh kita, ketika
tubuh sedang mengalami inflamasi. Jadi beberapa biosurfaktan terbukti efikasinya dalam beberapa bidang, ya, dan ini diharapkan dapat memenuhi drug regulatory, persyaratan drug regulatory sebagai suatu molekul non toksik dan biokompatibel. Ini gambarannya. Ini kan biosurfaktan molekul, tadi hydrophilic head, bagian dari hidrofil, ekornya hidrofobik. Dengan adanya air, ya, tadi ini kan permukaan, dirt, bagian-bagian ini dari virus, ya, atau kotoran-kotoran yang kan dari virus, ya. Dengan adanya biosurfaktan ini, dirtnya ini ditarik oleh bagian yang sel lipofil. Ya, ini kan gambarannya biosurfaktan. Coronavirus, ya, ini kan susun dari coronavirus. Dia ada spike protein dan dia ada membran lipid. Ya. Biosurfaktan ini dia dapat merusak, menghancurkan virus ketika bagian dari lipofilik, ya, itu masuk ke dalam membran lipid dan ya berikatan dengan bagiannya. Kemudian fragmen-fragmen dari virus itu dienkapsulasi hingga membentuk micelle. Ketika sudah terbentuk micelle, dia dapat terbuang. Itu pendekatannya. Ketika pendekatan seandainya kita mau menggunakan biosurfaktan untuk memerangi SARS-CoV-2. Ya. The conclusion, in this way, ya, biosurfaktan itu ya promising, menjanjikan, ya, dalam suatu skenario ketika ini rusak dan dengan penelitian dan pendekatan, ya, ini tidak hanya biosurfaktan yang akan mengatasi isu-isu terkait kondisi pandemi sekarang, tetapi biosurfaktan ini juga akan melengkapi dengan lebih baik untuk kita ke depan. Jadi saat ini, jadi sejak beberapa tahun ke belakang, saat ini dan ke depan, sifat-sifat hal-hal yang berbau dengan dengan teknologi yang dengan ramah lingkungan itu sedang, ya, banyak sekali menjadi concern orang. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? 3 menit menuju 11.30. Halo? Halo?